Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Kylie Fasna Marani. Nah, di sini siapa nih teman-teman yang pengen apply beasiswa selama kuliah tapi bingung tips and triknya? Pas banget, aku udah bersama dengan narasumber aku yang juga salah satu penerima beasiswa pas kuliah. Langsung aja kali ya, kita sambut Kak Ilham. Halo Kak. Halo. Nah, seperti tadi aku udah bilang, Kak Ilham itu adalah salah satu penerima beasiswa. Jadi kita kenalan dulu nggak sih sama Kak Ilham? Nah, Kak Ilham boleh nih kenalan sama teman-teman semua. Oke, izin ya Kak. Perkenalkan, namaku Ilham Al-Miftah Rosidin. Aku biasa dipanggil Ilham. Sekarang aku kuliah di UIN Jakarta, semester 5, jurusan akuntansi. Oke, nah tadi aku udah mention kalau Kak itu adalah penerima beasiswa. Beasiswa apa sih, Kak? Beasiswa yang aku dapetin itu namanya beasiswa Genbi, Kak. Jadi Genbi itu beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia. Nah, Genbi ini kepanjangan dari Generasi Baru Indonesia nih, Kak. Jadi suatu komunitas buat penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, keren banget ya teman-teman semua. Nah, aku pengen tahu juga nih Kak, sebenarnya ada nggak sih motivasi Kakak tersendiri untuk bisa dapetin beasiswa atau untuk apply beasiswa? Oke, kalau motivasi dari personal ya Kak, karena kan juga soal ekonomi nih Kak, aku juga punya cara buat mitigasi ke depannya gitu, karena sekarang posisinya ayah itu udah pensiun nih Kak, gitu. Terus mama juga setahun lagi bakal pensiun, jadi aku gimana caranya bisa survive nantinya ketika dia udah pensiun, aku harus punya income kali ya dari beasiswa yang mungkin bisa ngebantu kuliah gitu, karena sekarang kan masih semester 5 nih Kak, masih ada tiga lagi semester gitu yang perlu nanti kita bayar gitu kan, apa namanya UKT-nya gitu. Dan juga yang kedua soal ini sih Kak, nanti kan masih banyak kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa dikerjain atau perlu dilakukan gitu ya kan di kampus, kayak organisasi ataupun yang lainnya. Aku rasanya kayak ada nih, kita perlu apa namanya dukungan dana, terus juga dari Genbi itu sendiri sebenarnya nggak cuma dana doang, karena kita juga ditingkatin skillnya juga gitu Kak, di provide juga soal itu, jadi pengembangan dirinya juga bakal dapat gitu. Wah, keren banget nih teman-teman semua. Berarti udah denger ya motivasi dari Kak Ilham sendiri buat apply beasiswa di beasiswa GDB ini. Nah, aku mau tahu Kak, gimana sih cara Kakak untuk nyari tahu kalau ada beasiswa GDB ini nih? Oke, kalau cari tahunya sebenarnya nggak sengaja sih Kak. Waktu itu jadi di satu organisasi ada cuttingnya itu award dari Genbi-nya gitu Kak. Nah, kebetulan penasaran gitu, gimana sih cara dia bisa dapetin beasiswanya, terus gimana sih caranya dia bisa cari tahu, terus juga dapetin gitu kan. Dan kebetulan tuh nggak cuma satu gitu, ada di organisasi satunya, satu lagi juga ada lagi. Terus coba deh tuh nanya perspektif atau pandangan dari mereka gimana sih caranya gitu kan. Terus aku jadiin komparasi benar, terus diakumulasiin buat gimana sih, oh ada yang seiras, ada yang sama nih, terus cari taunya kayak gitu sih Kak. Terus juga lewat Instagramnya, karena pasti di setiap di setiap komisariat atau setiap universitas itu punya Instagram Genbi-nya gitu. Jadi cari tahu nih gimana mereka melakukan program kerja, terus juga membuat organisasi tetap aktif gitu kan. Cari tahu informasinya di Instagram sama cutting gitu ya, yang aku kenal. Oke, nah berarti teman-teman buat kalian yang mau apply nih terutama ke beasiswa Genbi, berarti jangan lupa untuk kepoin. Ya, siapa tahu relasi dari kalian ternyata juga bisa ngasih informasi yang jelas. Langsung aja nih, berarti kan Kakak sekarang udah nerima beasiswanya kan? Iya. Nah, biasanya kan teman-teman yang mau apply beasiswa tuh rata-rata kayak males karena berkasnya ribet atau karena takut wawancara. Nah, ini kalau dari Genbi sendiri nih Kak untuk beasiswa itu tuh ribet nggak sih? Nah, kalau Genbi itu beda ya Kak ya. Jadi Genbi itu memang bisa dibilang seleksi yang mungkin nggak ribet gitu ya, karena berkas-berkasnya juga easy lah, gampang gitu kan, yang emang nggak perlu banyak banget. Cuman mungkin ada beberapa ya Kak, beberapa ini ya kayak misalkan contoh nih Kak, ada bikin esai gitu, cuman esainya satu halaman aja gitu kan, terus ada motivation letter gitu kan, terus ada juga teman-teman nanti diminta buat CV atau portofolionya gitu. Dan kalau bisa nih tips dari aku, harus terupdate portofolionya. Jadi pengalaman-pengalaman kalian juga harus dimasukin. Terus terkait prestasi ini harus ada prestasi akademik atau non akademik. Itu jadi nggak harus akademik, non akademik pun juga bisa gitu. Sama nanti kalian juga diminta surat keterangan aktif gitu kalau misalkan kalian ada kegiatan-kegiatan kayak sosial ataupun kegiatan-kegiatan yang volunteer, kegiatan apapun lah yang kalian ada sertifikatnya gitu kan, ada surat keterangan aktifnya, itu dikumpulin gitu kan. Jadi bakal menjadi nilai tambah kalau misalkan kalian punya itu. Dan itu juga sebenarnya wajib sih untuk dilampirkan gitu. Kalau bisa teman-teman mungkin yang sekarang masih semester 1 atau semester
maba lah ya, itu mulai di start gitu, nyari-nyari pengalaman, nyari-nyari nambah-nambah pengetahuan gitu buat nantinya persiapan karena nanti bakal oprek gitu, bakal open lagi nih Kak bentar lagi. Oke, ditunggu tuh teman-teman. Ada mau oprek katanya. Nah, habis pemberkasan nih, tahapan selanjutnya tuh ribet lagi nggak sih Kak? Oke, kalau di Genbi tahapan selanjutnya itu habis seleksi administrasi, kita tinggal ada seleksi satu lagi. Apa Jadi tuh Kak? beda banget sama yang beasiswa lain gitu ya. Karena beasiswa lain tuh mungkin akan banyak seleksi lagi gitu ya tahapan-tahapannya. Jadi sisa satu, tinggal wawancara aja gitu seleksinya. Oh, wawancara. Nah, wawancaranya itu bisa spill tipis-tipis atau coba aja dulu nih? Oke, boleh kali Kak. Jadi kalau tipis-tipis ya aku kasih tahu tipsnya gitu. Kalau aku dulu waktu buat mau seleksi wawancara itu cari keponya di Spotify. Gimana pokoknya. Jadi cari aja gitu kayak Spotify itu kan ada podcast juga kan gitu kan. Nah, terus sembari lagi jalan ke kampus atau pulang kampus tuh dengerin aja gitu kayak tips-tips mereka dapetin beasiswanya, pertanyaan-pertanyaannya. Nah, selain itu juga cari di YouTube karena di YouTube juga ada gitu kan. Cari tahu aja keywordnya kayak cara lolos wawancara Bank Indonesia gitu. Itu ada juga, kurang lebih bisa dibilang sih hampir sama. Cuma nanti disesuaikan dengan realnya teman-teman gitu. Karena ini nggak bisa bohong teman-teman gitu. Ini nggak bisa bohong kalau misalnya kalian ngarang itu bakal ketahuan juga Kak. Oke. Gitu. Jadi tipsnya itu kalau aku spill dikit ya Kak. Yang pasti kalian harus cari tahu informasi terkait Bank Indonesianya, terus Genbinya seperti apa gitu kan, dan juga perihal nanti kalian pengalamannya yang udah kalian bikin di CV itu bener gak sih sesuai dengan realita di lapangan, dan yang paling penting adalah gimana cara kalian ngimbangin waktunya antara kuliah dan juga organisasi, magang ataupun kegiatan-kegiatan yang kalian ikuti gitu. Oke, nah tadi kalau kakak mention bagi waktu nih, banyak banget gak sih teman-teman yang sekarang udah banyak banget kesibukan tapi tiba-tiba burnout malah nggak selesai nih semuanya. Nah kalau dari Kak Ilham sendiri, aku dengar-dengar kakak juga magang, kuliah, organisasi juga banyak, terus sekarang juga ada organisasi dari Genbi. Gimana sih cara kakak buat bagi waktu dan manage waktunya supaya nggak burnout di tengah-tengah? Ya sih Kak benar ya, karena mungkin Gen Z kali ya itu banyak yang bilang kalau misalkan Gen Z tuh ya generasi yang strawberry lah, generasi sandwich lah, atau banyak halnya gitu kan. Cuman kalau tips dari aku sendiri buat ngatur supaya nggak burnout gitu ya, walaupun ya sebenarnya burnout tuh kalau bisa dibilang masih ada lah ya 1 kali 2 kali, cuman gimana caranya nanti kita minimalisirnya itu supaya nggak sering gitu kan. Nah, tipsnya itu pertama adalah nyusun skala prioritas aja sih. Kalau misalkan kalian punya urusan di kampus gitu kan, terutama akademik ya, usahain itu yang nomor 1 karena emang itu prinsip sih. Karena kan kalian mau masuk pertama kali yang mau masuk kuliah gitu kan, bukan mau masuk organisasi gitu. Jadi urusan akademik kalau bisa diselesain dulu. Terus yang kedua, kalau udah selesai itu kalian bikin skala prioritas untuk misalnya kegiatan komunitas ataupun organisasinya. Kalau misalkan kalian punya hal-hal yang urgent harus diselesain, nah itu harus dibuat skalanya seperti apa, dan bisa gak sih kalau misalkan emang harus kalian itu ya kalian yang kerjain atau di backup, minta tolong backupannya seperti apa sama teman-teman kalian yang ada di organisasi itu. Terus yang kedua tipsnya adalah bikin to-do list-nya gitu, to-do list atau banyak kan ya sama aplikasi-aplikasi yang bisa ngebantu kalian ngedata ataupun ngelis apa sih yang perlu diselesain dan tanggal berapa sih harus selesainya gitu kan. Nah itu aku juga catat gitu di aplikasi, di download juga di aplikasi Play Store lah ya, itu banyak kan teman-teman, atau App Store gitu juga ada to-do list gitu. Terus kadang juga nyatet kayak di Google Calendar sih aktivitas-aktivitasnya harus ngapain di tanggal sekian gitu, jadi biar terorganisir aja dan struktur aja sih rapi gitu. Nah itu teman-teman, berarti udah tahu ya cara-cara buat manage waktu, manage kegiatan supaya teman-teman ini terstruktur dan teratur. Nah tadi aku pengen nanya juga nih seputar Genbi. Kan setelah menerima beasiswa Bank Indonesia, kakak itu masuk ke organisasi generasi baru Indonesia kan. Nah kegiatannya itu apa aja sih Kak? Ada nggak sih program-program atau proker-proker? Terus kenapa orang-orang yang menerima beasiswa itu harus masuk ke organisasi Genbi-nya? Oke. Kalau jawab soal kenapa, karena sebagai penerima beasiswa dari Bank Indonesia, kita ini tergabung di Genbi karena sebagai ada 3 pilar Genbi. Nah, ini ada 3 pilar. Yang pertama itu adalah frontliner, kita jadi garda terdepannya Bank Indonesia. Ini sosialisasi atau kita pihak ya bisa dibilang promotornya dari kebijakan Bank Indonesia gitu ke lingkungan kampus atau teman-teman gitu kan. Terus yang kedua future leader, jadi nanti harapannya ya teman-teman yang gabung di komunitas Genbi ini
di masa depan menjadi salah satu atau menjadi pemimpin lah di masa depan gitu. Yang ketiga itu juga agent of change. Kita diharapin juga sebagai agen perubahan di masa depan. Jadi kenapa harus tergabung? Karena ya kita sebagai garda terdepannya juga dari kebijakan Bank Indonesia gitu kan. Terus kalau misalkan program. Nah, kalau misalkan programnya itu ada juga kita memang di komunitas ya ada proker ya selain kayak organisasi aja sih kan. Nah, program-programnya itu ya berkaitan dengan kebijakan Bank Indonesianya gitu kan, yang kita promosiin ataupun kegiatan sosial yang kita berikan kepada masyarakat. Karena pengabdian masyarakat juga Gen B itu ya teman-teman gitu. Dan programnya sebenarnya nggak yang ribet banget sih, karena emang itu kita program yang emang kita rancang sesuai dengan kebutuhan ataupun masa yang ada gitu Kak. Oke, nah berarti buat teman-teman nih, selain kalian dapat beasiswanya, kalian juga dapat pengalamannya, dapat upgrade skillnya juga. Berarti langsung aja nih dipersiapkan, karena katanya bentar lagi mau oprek ya Kak. Nah langsung aja nih buat teman-teman maba, langsung dipersiapkan upgrade CV-nya dan segala macam. Nah terakhir nih Kak, boleh kali ya kasih pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang mau apply beasiswa gitu loh, gimana sih kiat-kiatnya supaya mereka itu berhasil nih masuk ke beasiswanya. Oke, buat teman-teman semua, nggak terlepas dari Gen B aja gitu ya, atau terkerucut di Gen B aja, semua beasiswa yang ada gitu ya. Mungkin ini motivasi ataupun kiat-kiat aja kali Kak. Pokoknya kalian harus semangat ya, kerjain ataupun cari tahu, kepoin, terus juga update terus informasi terkait beasiswa yang kalian inginkan gitu ya. Karena kalau misalkan aku sih pernah dengar gini Kak, kalau kalian mau masuk di rumah gitu ya, anggaplah Gen B ini suatu rumah gitu ya, kalian nggak tahu apa-apa tentang informasi di rumahnya, dan orang-orang di dalamnya pun juga pasti bakal mikir dong, kalian kok mau masuk di kita, cuman kalian nggak tahu informasi apa-apa tentang kita gitu kan, kayak suatu hal yang nggak etis aja sih. Nah itu juga sebagai satu pertimbangan ketika orang yang ada di rumah itu buat menerima kalian gitu kan. Nah jadi sebisa mungkin kalian update terus informasinya, cari tahu, terus kepoin supaya nanti ya hal seperti itu tuh nggak ada omongan gitu kan, dan kalian bakal bisa lolos dapetin beasiswa yang kalian inginkan gitu sih Kak. Wih, keren banget nih teman-teman semua. Gimana? Udah langsung tercerahkan kan? Langsung siap-siap, langsung upgrade berkas-berkasnya, persiapkan dirinya untuk daftar di semua beasiswa, nggak khusus Gen B aja, karena tadi udah dapat tips and triknya dari Kak Ilham. Nah sebelumnya makasih banyak nih Kak Ilham atas kesempatannya udah berbagi dan sharing ceritanya nih. Semoga kegiatan kakak makin sukses, makin berkah juga buat teman-teman juga yang nonton. Kita semangatin juga dan semoga keterima di beasiswa yang akan di-apply. Oke, aku Kak Elifas Namarani, makasih banyak nih teman-teman udah nonton dan udah stay di sini sampai akhir. So, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.